Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persib Bandung versus Bayangkara FC yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 2 klasmen Super League, dan selisih poin mereka dengan Borneo FC yang masih berada di posisi puncak klasmen sekarang adalah 3 poin. Namun jika nanti Persija meraih kemenangan di pertandingan mereka melawan Semen Padang, berarti nanti Persija yang akan semakin dekat dengan Borneo FC dengan selisih 2 poin. Tapi untuk sementara ini yang penting bagi Persib Bandung adalah bahwa mereka membuka persaingan juga di papan atas. Karena jika teman-teman masih ingat, maka di awal musim ini, Persib Bandung sempat kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan berada di zona papan tengah. Tapi tiba-tiba tim ini meroket. Dan sekarang semakin dekat untuk bisa meraih posisi puncak. Meskipun kita tahu masih ada banyak pertandingan yang tersisa. Tapi jika para pemain Persib bermain seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan semalam, maka saya pikir bukan tidak mungkin Persib Bandung akan kembali menjadi juara dari Liga Indonesia musim ini. Karena jika teman-teman perhatikan pertandingan semalam, maka teman-teman tentu bisa melihat betapa kuatnya fisik dari para pemain Persib. Memang karena para pemain Persib beristirahat lebih lama. Tapi sebetulnya para pemain Bayangkara beristirahat jauh lebih lama daripada para pemain Persib. Tapi mereka yang keteteran bahkan tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Persib Bandung. Kenapa bisa seperti itu? Sabar, nanti saya akan jelaskan. Tapi selain juga Persib untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2 dengan kemenangan semalam, Persib juga merupakan satu-satunya tim sejauh ini yang selalu meraih kemenangan di pertandingan kandang mereka. Yaitu Persib masih punya rekor 100% ketika mereka bermain di Stadion GBLA, karena dari 6 pertandingan home atau 6 pertandingan yang mereka mainkan di kandang mereka sendiri, Persib selalu meraih kemenangan dan baru 1 kali kebobolan, yaitu pada saat melawan Borneo FC. Dan memang betul pada saat melawan Borneo FC juga Persib bermain sangat baik. Tapi pertandingan semalam sangat luar biasa saya lihat. Karena bukan saja para pemain Persib seperti yang tadi saya katakan fisiknya kuat, tapi mainnya mengandalkan intelijensia. Itu Pak yang sangat penting di Liga Indonesia. Jadi saya mulai melihat bahwa para pemain Persib ini selain juga sekarang sudah punya mentalitas yang kuat, fisik yang kuat, juga mengandalkan yang namanya visi permainan. Padahal Persib tidak full tim teman-teman. Ini sebuah catatan yang sangat penting bahwa Persib bisa bermain baik ketika ada 2 pemain penting mereka yang absen. Yang pertama adalah kapten mereka Maklok, yang kedua adalah Frans Putros yang pernah saya mengatakan bahwa ini adalah pemain yang sangat bagus direkrut oleh Persib Bandung. Tapi ternyata Kakang Rudianto yang dipilih untuk mengisi posisi dari Frans Putros bermain sangat efisien dan juga tentunya efektif. Bahkan ketika saya siaran semalam juga saya memuji performa dari Kakang Rudianto yang sebelumnya, jika teman-teman ingat, pernah saya mengkritiknya. Jadi saya pikir ini sebuah progres yang baik bagi Kakang, dan kritikan saya yang saya berikan itu adalah agar Kakang bisa bermain jauh lebih baik yang dia tunjukkan di pertandingan semalam. Nah, saya gak ngerti kok saya mengkritik beberapa pemain Persib, tiba-tiba mereka berubah ya, tapi itu bagus lah bagi mereka. Dan saya harapkan Kakang bisa nanti suatu saat juga bermain bagi Timnas Indonesia Senior jika dia mainnya sama seperti yang dia tunjukkan di pertandingan semalam. Selain itu juga yang mengisi posisi dari Maklok adalah Eliano Reinders. Wah, saya gak ngerti ini pemain kok bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda dan mainnya bagus. Bahkan Boyan Hodak mengatakan mungkin dia akan mencoba Eliano untuk bermain sebagai kiper. Ya mungkin juga, walaupun memang posturnya tidak tinggi, tapi kan pernah ada juga beberapa penjaga gawang yang posturnya tidak tinggi tapi juga bisa bermain baik. Ya mungkin itu hanya candaan saja dari Boyan Hodak untuk mengapresiasi kinerja dari Eliano Reinders. Kita tahu dia pernah bermain di posisi bek kanan, bek kiri, penyerang sayap, kemudian bermain sebagai salah satu gelandang dalam formasi 4-3-3. Tapi bagaimana dengan Bayangkara?
Nah, mungkin bagi teman-teman yang tidak memahami kekuatan dari Super League musim ini akan menilai bahwa Persib bisa menang karena berhadapan melawan salah satu tim promosi yang sebetulnya materi pemainnya biasa-biasa saja. Ya, memang Bayangkara adalah salah satu tim promosi dan materi pemainnya biasa-biasa saja, tetapi permainannya luar biasa sebetulnya. Karena sebelum Persib Bandung mencetak 2 gol ke gawang Bayangkara FC, hanya Arema FC yang bisa mencetak 2 gol. Sebelumnya hanya 1 gol yang kebobolan. Ke gawang Bayangkara FC itu maksimal lah yang mereka kebobolan. Maka itu sebelum pertandingan ini mereka punya rekor kebobolan yang paling baik. Artinya hanya kemasukan 9 gol. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya Akil Safik yang sebelumnya juga merupakan pemain Persib Bandung. Luar biasa performa dari penjaga gawang ini, dan saya pikir Ramon banyak miss chances bukan karena Ramonnya jelek, enggak, tapi Akil Safiknya memang lagi on fire, bos. Gila, bener-bener sampai saya mengatakan pada saat saya siaran mungkin tangannya 8 ini kiper. Luar biasa saves yang dia lakukan. Dan saya juga agak ngerti kenapa kok ketika tim-tim berhadapan dengan Persib Bandung, tiba-tiba penjaga gawang mereka tuh bisa bermain baik. Mungkin juga punya motivasi untuk menggagalkan Persib meraih kemenangan. Teja Pakualam, nah ini juga yang saya katakan sebelumnya, kan harus berhati-hati dia. Itu satu kesalahan yang dilakukan ketika dia mau menangkap bola lepas. Hampir ada pemain Bayangkara FC, Plesonia kalau nggak salah namanya, itu yang mencetak gol. Hampir saja dia mencetak gol. Tapi kemudian dia juga ada melakukan 2 save yang sangat baik, apalagi dari Ferrari, yang hampir saja menjebol gawangnya. Kelihatannya itu akan masuk. Jadi seperti yang saya katakan berkali-kali sebelumnya, bahwa yang bisa menggagalkan Persib meraih kemenangan adalah para pemain mereka sendiri jika mereka tidak bermain serius dan komit di atas lapangan, dan jika mereka melakukan kesalahan. Dan yang kedua, jika ada keputusan yang kontroversial dari wasit yang bertugas di atas lapangan. Tapi saya sangat menikmati jalannya pertandingan semalam karena saya melihat ada 2 tim yang bermain dengan strategi yang berbeda. Bayangkara FC sebetulnya tidak bermain bertahan, tapi mereka dipaksa untuk bertahan. Mereka mau main pressing, mereka kalah. Padahal kita tahu Persib kehilangan Maklok. Kenapa? Karena di sana ada Luciano Gaikochea. Luar biasa pemain ini. Memang Eliano dimainkan untuk mengisi posisi Dermaklok, tapi dia tidak bermain sebagai gelandang bertahan. Dia punya mobilitas yang tinggi. Jika dia dipaksa untuk bertahan, saya pikir akan berantakan permainan dari Persib. Tapi dia bermain sebagai gelandang bernomor punggung 8. Artinya apa? Holding midfielder. Tom Hay bernomor punggung 10, yaitu attacking midfielder. Dan Luciano, gelandang bernomor punggung 6. Artinya dia memang betul-betul fokus dalam tugasnya untuk menjaga kedalaman dari lini tengah dan posisinya lebih dekat ke lini pertahanan Persib. Oke, saya ingin membahas dulu starting lineup dari Persib, di mana Boyan Hodak tentu tetap masih memilih Teja Pakualam, ada Kakang Rudianto, Alfrenda Dewangga kembali start setelah sebelumnya melawan Madura United. Materi Cardi dan Barba kali ini bermain di posisi center back. Dan satu catatan penting sebelum pertandingan ini, ketika 2 pemain ini berduet sebagai center back, Persib selalu meraih kemenangan. Jadi pertandingan semalam adalah untuk kelima kalinya ketika Materi Cardi berduet dengan Barba dan Persib meraih kemenangan. Kemudian di tengah ada Tom Hay, ada Bergwijn. Kok saya bisa tahu begitu banyak ya soal statistik tim-tim di Super League? Karena saya nonton, Pak. Saya nonton full. Jadi ketika saya membuat analisa, itu bukan hanya memberikan teman-teman informasi skor, siapa yang mencetak gol, tapi harus ada juga analisis yang mendalam. Kalau enggak, ya gimana caranya teman-teman bisa memahami jalannya pertandingan? Ya udahlah, daripada saya terlalu banyak bacot nih, saya jelasin lagi ya. Ada Bergwijn, ada Gaikochea, kemudian ada William Barros dan juga Ramon. Kenapa William Barros tidak banyak terlibat dalam proses serangan? Karena dia diminta untuk menjaga lini tengah sebab mobilitas tinggi dari Eliano Randers. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi jangan cuma kemudian kalian mengeritik, kenapa William Barros nih gak ikut menyerang? Karena Eliano Randersnya sering keluar dari posisinya. Jadi dia juga harus nahan. Dan beberapa kali juga kita melihat Dewangga keluar. Jadi dia juga harus menutup area wing. Dari Bayangkara FC, jangan remehkan tim ini, oke? Yaitu mulai dari Akil Safik, kemudian ada juga ini yang kembaran saya ini, satu lagi nih, Nehar Sadiki ya, kembaran saya ini, cuman memang kurang panjang brewoknya. Kemudian ada juga kita melihat Ferrari juga bagus mainnya, tapi mereka kehilangan Damjanovic. Nah, ini sedikit berpengaruh dalam sistem pertahanan mereka. Jadi kalian juga harus pahami, kenapa Bayangkara FC itu lowong atau kosong lah lini pertahanan beberapa kali, karena mereka kehilangan Damjanovic. Ini untuk pertama kalinya Damjanovic tidak berduet dengan Sadiki, sehingga kelihatanlah mereka sulit berkoordinasi. Kemudian Firza Andika yang sering out of position, ada Moises Walshik yang terlalu kesulitan untuk mengatasi Rangers, atau juga Tom Hay, ada Illich yang bermain sedikit ke belakang, ada Wahyu Subaseto, ini pemain yang keras ini ya, beruntung dia tidak mendapatkan kartu kuning. Ada juga Sadat, penyerang di depan, Denny Sulistiawan bahkan disuruh bertahan, dan Plasenya
yang tadi saya katakan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Dari jalannya pertandingan, Bayangkara FC juga tidak menunggu di belakang, mereka coba untuk high press, tapi mereka kalah pressing dari para pemain Persib. Persib seharusnya sudah bisa mencetak gol ketika Berguna mendapatkan peluang dari crossing yang dilepaskan dari sayap, jika saya tidak salah itu dilepaskan oleh Reinders, tapi kemudian kita melihat dari satu through pass yang diberikan oleh Matricardi, dan ternyata pada saat itu tidak ada pemain dari Bayangkara FC di tengah yang bisa memotong passing itu, dan itu bisa disambut oleh Ramon yang mencetak gol ketika dia juga dikawal oleh Nihar Sadiki. Bagaimana caranya Ramon bisa mencetak gol ini? Karena Ramon bergerak, jika teman-teman perhatikan replaynya, ketika Matricardi itu menguasai bola, dia langsung sudah bergerak ke ruang kosong. Itu memang sudah diantisipasi oleh Nihar Sadiki, tapi Ramon ini lebih cepat mengambil keputusan ketika dia dapat bola. Dia geser sedikit itu bola, langsung dia shooting melakukan placing. Setelah itu apa yang terjadi? Ya tetap Persib yang mendominasi jalannya pertandingan karena para pemain Persib bermain dengan yang namanya high intensity pressing. Jadi pressing tinggi, pressing keras, tapi sirkulasi bolanya cepat. Jadi saya melihat para pemain Persib betul-betul fokus untuk passing. Passing aja. Dapat bola passing, dapat bola passing. Bergerak cepat, tapi lebih banyak bergerak tanpa bola. Nah, ini yang harus kalian pahami. Sistem dari Persib Bandung musim ini sehingga mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Pada saat lawan Maluku United, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa bukan faktor utama Persib kalah itu karena kelelahan. Artinya memang kelelahan merupakan salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Karena ada banyak faktor lainnya, yaitu kesalahan dalam melakukan passing, kebanyakan atau kelamaan menguasai bola sehingga bisa dipres oleh para pemain Malut. Nah, jadi banyak di antara teman-teman yang salah paham. Oh, Bung Binder nih nggak ngerti, ini kan para pemain Persib kelelahan. Betul, tapi bukan itu faktor utama. Karena walaupun mereka kelelahan, sebetulnya Persib juga bisa menciptakan banyak peluang. Tapi karena kesalahan itu loh, sehingga Malut memanfaatkannya untuk mencetak gol. Tapi apakah ada kesalahan di pertandingan semalam? Ada satu, dari Teja. Seandainya itu dia tidak bisa bangkit kembali untuk save, mungkin Bayangkara FC bisa mencetak gol dan mungkin hasil akhirnya juga berbeda. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib. Oke, setelah itu di babak kedua, saya melihat para pemain Bayangkara, ya Persib kita tahu lah mendapatkan banyak sekali peluang, tapi Ramon memang berhadapan dengan Akil Sawik sulit mencetak gol. Di babak kedua, ini yang saya tunggu, apakah Boyan akan melakukan pergantian pemain? Ternyata tidak, tapi dari Paul Monster dia menarik keluar. Di sini saya melihat Putu Gede yang mungkin tidak fit, memainkan Ardi Idrus. Nah, ini mantan pemain Persib ya, salah satunya yang juga bermain di Bayangkara FC. Ardi Idrus memang agresif, tapi saya melihat dia kewalahan mengatasi pergerakan cepat dari para pemain Persib dari sayap, apalagi ketika Tom Hee selalu masuk menggocek dia, dan Tom Hee memberikan banyak umpan kunci. Bahkan saya melihat bahwa Tom Hee bermain sangat terbuka di pertandingan semalam, benar-benar dia ingin menunjukkan kelasnya. Dan dia menikmati jalannya pertandingan sebelum akhirnya dia bisa menggocek Ardi Idrus, mengangkat bola kepada Ramon, yang Ramon mencetak gol keduanya. Artinya Ramon pertama kali mencetak brace bagi Persib, tampaknya sudah ketagihan dia, mulai mencetak gol. Dan saya menunggu kapan Boyan Hodak akan melakukan pergantian pemain. Ternyata dia menunggu sampai menit ke-74. Kenapa seperti itu? Karena Pak, mereka tidak ingin chemistry terganggu. Jadi saya pikir seharusnya sebelum Andrew Jung itu masuk, seharusnya Ramon sudah bisa mencetak hat-trick. Tapi ya oke lah, memang Akil Sawik lagi on fire. Tapi kemudian ada counter substitution dari Bayangkara FC ini yang cukup berbahaya, dari Ilyas Pasojevic masuk, Sani Rizky, bahkan Sani Rizky sekali memberikan umpan tuh yang Spaso Sundul cukup baik di save oleh Teja Pakualam, jadi Teja 3 save total. Dan ada juga Rian Kurnia tapi gak bisa bergerak, namun di menit ke-81 Julio Cesar masuk untuk memperkuat lini pertahanan. Sadil Ramdhani, Dewangga ditarik keluar, Dewangga mainnya baik tapi dalam delivery memberikan umpan kunci dia tidak efektif, itu yang dia harus belajar. Jadi saya sarankan kepada Dewangga, setelah sebelumnya saya menyarankan kepada Kakang Rudianto ya, Dewangga tolong jika Anda dengar ini, lebih tenang lagi memberikan passing. Jadi Anda juga pemain yang berlabel Timnas Indonesia, tentu saya harapkan Anda juga bisa menembus nanti ke Timnas Indonesia Senior, apalagi nanti ada pelatih baru. Ketika Anda overlap itu sudah bagus, Anda bertahan bagus, tapi mau memberikan passing. Jangan terburu-buru dan jangan memberikan passing itu atau crossing itu seolah-olah Anda sedang menendang. Gak mungkin ada yang bisa terima, Pak. Terus kemudian Robbie Darwis masuk, Tom Hee ditarik keluar, dan Beckham Putra masuk. Banyak gocek tapi gak banyak bisa memberikan kontribusi, ya karena juga waktunya tidak banyak. Namun saya pikir di sini Persib bermain full power untuk bisa meraih kemenangan yang penting 2-0, dan saya pikir ini adalah kemenangan yang fantastis di mana Persib bisa bangkit dan membuka persaingan di papan atas. Menarik untuk ditunggu pertandingan malam ini yang kebetulan saya juga yang siaran, antara Semen Padang versus Persija Jakarta. Nanti malam kick off mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.